Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada teman-teman yang di rumah nih. Selang berapa bulan ya kita tidak bertemu dalam podcast Rumah Sehat ini. Nah, alhamdulillah pada bulan Mei 2024 ini kita bertemu lagi dalam podcast episode selanjutnya ini. Nah, untuk pada bulan Mei ini kebetulan ada namanya Hari Thalassemia Sedunia. Nah, sehingga untuk podcast kali ini kita mengambil judul mengenai thalassemia. Nah, oleh karena itu kita telah kedatangan salah satu narasumber kita, yaitu dari POPTI. POPTI itu kepanjangan dari Perhimpunan Orang Tua Penyandang Thalassemia Indonesia. Penyandang Thalassemia Indonesia. Nah, Cabang Ciamis. Nah, ini dengan Ibu Nia Suniarti. Ibu Nia Suniarti. Nah, apa kabar Ibu Nia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang untuk aktivitasnya berarti di saya bidan di Puskesmas Cijengjing. Oke, selamat datang Ibu di podcast ini. Ibu, saya konfirmasi ulang Ibu ya. Ibu adalah seorang ibu dari anak penyintas thalassemia. Ya. Nah, oleh karena itu, untuk hal pertama yang ingin saya tahu, kapan sih kemudian Ibu tahu bahwa anak Ibu ternyata seorang penyintas thalassemia? Terdiagnosanya itu waktu usia 11 bulan. 11 bulan. Waktu itu sama dari sini sama dokter anaknya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh, jadi sempat di sini dirawat. Lalu kenapa dirawat Ibu? Dirawat demam dari rumahnya. Ya. Lalu dirawat 2 hari. Turun panas, lalu kelihatan pucet, diperiksa HB, ditransfusi, 3 bulan kemudian pucet lagi. Oh, turun lagi HB-nya? Turun HB lagi, lalu dirujuk ke Hasan Sadikin. Nah, di sana dirawat kalau nggak salah 5 hari atau seminggu gitu. Lalu di sana terdiagnosa thalassemia dari 11 bulan sampai berusia 27 tahun rutin di transfusi. Berulang gitu ya, Bu? Berulang setiap waktu TK sampai kelas 5 SD mah 3 bulan, 2 bulan setengah sekali. Jadi 3 bulan sekali, 3 bulan lagi sekali gitu. Setelah SMP sebulan setengah, 2 bulan. Nah, setelah kuliah itu 3 minggu sekali. Setelah selesai kuliah 2 minggu sekali. Oh, jadi semakin pendek? Ya, semakin pendek. Itu pun 2 labu setelah dari SMA 2 labu setiap 2 minggu. Oke. 2 minggu, 3 minggu. Nah, untuk sebelum lebih jauh ya Bu ya, mengenal tadi ternyata perjalanan yang cukup panjang. Nah, biar kita sama-sama paham, baik Ibu, saya maupun penonton di rumah, sebenarnya apa sih thalassemia itu Ibu? Thalassemia itu adalah penyakit keturunan yang tidak bisa memproduksi sel darah merah. Jadi penyakit keturunan berarti diturunkan nih dari orang tua. Dari orang tuanya, ibu dan bapaknya pembawa sifat thalassemia, menikah terus punya anaknya menderita penyakit thalassemia mayor, 50% thalassemia mayor, 25% thalassemia pembawa sifat, 20% normal. Oke. Nah, ketika seorang anak itu ternyata seorang thalassemia mayor, nah maka yang berubah apa, yang kelainan dalam tubuhnya? Jadi tidak memproduksi sel darah merah. Tubuhnya tidak dapat memproduksi sel darah merah sendiri. Kalau kita yang normal memproduksi sel darah merahnya ganti oleh sendiri. Jadi ganti setiap 120 hari oleh makanan yang kita konsumsi. Oke, jadi harus kalau didonor sama dibantu dari luar. Jadi sel darah merahnya itu mati. Cepat rusak dengan gitu ya? Pendek, jangka waktunya pendek. Lebih pendek daripada yang normal gitu ya. Normal. Jadi dengan ternyata thalassemia seperti itu, nah itu tuh bisa sembuh nggak Bu? Enggak. Susah gitu ya kali ya? Susah. Belum ada obatnya kecuali dengan operasi sumsum tulang belakang, donor sumsum tulang belakang itu. Namun harus dari terdiagnosa lalu beberapa masih kecil. Tidak boleh lama. Tidak boleh lama
tidak boleh setelah mendapat transfusi. Oke, jadi jangan terlalu lama juga. Itu bisa sembuh lewat cangkok sumsum tulang, tapi dengan syarat jangan terlalu lama dari waktu didiagnosa. Jadi dari pas kecil. Dari kecil. Oke. Mahal itu, Oh, mahal biayanya. Iya. Nah, kembali ke awal ya Bu ya, ketika didiagnosa, apa sih yang saya penasaran dari seorang ibu yang punya harapan besar terhadap anaknya, kemudian anaknya didapati ternyata talasemia mayor. Apa yang Ibu rasakan pertama kali ketika mendengar diagnosa itu dari dokter? Pasti sangat sedih sekali ya. Mengapa? Sebab saya sendiri anak ke-1 saya meninggal waktu 5 bulan belum terdiagnosa talasemi. Tapi itu juga namun kemungkinan talasemi, pucat-pucatnya gitu. Akibat sebab meninggalnya juga sama talasemi. Jadi sebab meninggalnya itu sakit langsung meninggal gitu. Nggak lama. Yeah. Umurnya 5 bulan. Nah waktu itu anak saya yang kedua terdiagnosa talasemi. Kenapa talasemi anak saya? Saya dengar kalau talasemi itu tidak berumur panjang. Ada kekhawatiran bahwa anak ibu bisa segera meninggal lagi, gitu. Malah dokter bilang sampai usia 3 tahun. Setelah itu 7 tahun. 3 tahun dapat bertahan. Diponis lagi 7 tahun. Bertahan lagi? Bertahan sampai usia 27 tahun. Oke. Nah, saya konfirmasi ulang ya Bu ya, berarti anak ibu dapat bertahan nih dari mulai tadi diponis 3 tahun hingga kemudian meninggal, mohon maaf, di usia 27 tahun. Iya. Nah, 3 tahun lebih. Oke, boleh diceritakan nggak Bu yang harus dilewati oleh anak ibu seorang taler sampai di usia 27 tahun itu? Jadi selain transfusi secara rutin, juga harus mengkonsumsi obat-obat lain, vitamin, kelasi besi, gitu. Dan makanan juga dibatasi yang mengandung zat besi, jangan. Oke. Jadi selain transfusi darah juga ada namanya mengkonsumsi obat kelasi besi. Yang disarankan sama dokter. Misalnya ada rumus per berat badannya, ini si A berapa kali sehari, berapa mili, berapa gram. Si B berdasarkan berat badan si anak. Oke, jadi misalnya ada si A dan si B sesama taler bisa berbeda kelas besinya karena berat badannya mungkin berbeda juga. Itu fungsinya apa sih Bu? Kelas besi itu? Untuk menghancur zat besi dalam tubuh. Mengapa dikasih kelasi besi? Sebab dengan adanya transfusi maka terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh taler tersebut, baik di bawah kulit maupun di organ tubuh lain, nempel di hati, di jantung dan sebagainya. Ada ciri-ciri yang kelihatan nggak Bu? Yang ini penumpukan zat besi nih, secara fisiknya gitu kelihatan? Kalau itu kelihatan. Jadi anak talasemi itu hitamnya genek menurut saya Sunda mah. Genek. Agak hitam. Teksturnya. Teksturnya. Kasar. Kalau ke hitamnya agak keunguan gitu. Nah kalau kita mapan, kalau yang hitam teh mengkilatnya agak kilat. Kalau kita mah anak talasemi mah hitamnya teh beda. Oke. Zat besi itu tuh menumpuk di taler itu. Kulit. Dari mana Bu asalnya? Dari transfusi, seringnya ditransfusi maka penumpukan zat besi. Karena yang ditransfusikan itu tidak hanya sel darah merah aja, tapi juga zat besi yang ada dalam darahnya itu. Nah, sehingga harus dikeluarkan. Ya. Cara mengeluarkannya tadi dengan mengkonsumsi kelasi besi itu. Ya. Oke. Jadi ternyata yang saya tahu tuh salah gitu, karena yang saya tahu transfusi udah selesai. Nah, ternyata ada hal-hal lain seperti tadi kalau kelasi besi itu. Jadi banyaknya zat besi dalam tubuh itu dengan diperiksanya peritin. Nah, kalau peritinnya di atas 1000 maka harus
dikasih mengkonsumsi meminum kelasi besi. Jadi ferritin itu menunjukkan berapa banyak zat besi yang dalam tubuh. Kalau udah di atas 1000 artinya udah banyak sekali, harus dikeluarkan dengan tadi obat kelasi besi. Kelasi besi itu. Oke, nah saya rasa itu tidak mudah Bu bagi seorang anak untuk mengkonsumsi obat secara rutin. Bahkan untuk transfusi darah saya yakin juga tidak mudah. Nah, jadi kalau anak saya kalau waktu balita mah nguir-nguir. Nguir-nguir kok Bu? Pusing, jadi ingin ditambah darah, ingin ditransfusi. Oh, malah pengen ditransfusi karena ngerasa pusing. Mah nguir-nguir. Nguir hoyong ditransfusi gitu nyarios. Mah nguir-nguir gitu. Oh, berarti sudah HB-nya 89. Jadi malah lebih, jadi gak susah untuk transfusi, malah anak yang pengen. Kalau SD mah diarahkan sama kita, setelah kelas 5, kelas 6, jadi dia itu hampir semua taler pasti gitu. Jadi di sekolahnya itu hari ini pelajarannya enggak begitu, agak santai misalnya, enggak berat. Mah transfusinya hari itu aja gitu. Ya, udah ngerti, udah berdamai dengan keadaannya. Gitu. Kalau yang sudah dewasa sekarang pada janjian kita transfusi hari itu sama geng-gengnya. Udah ada temennya karena saking sering bertemu mungkin kita transfusi jadi akrab gitu ya Bu ya. Gitu. Oke, jadi awal-awal mungkin tantangannya untuk meyakinkan ayo transfusi. Tapi ketika udah usia 5, kelas 5 SD tadi, dia udah bisa udah bisa bekerja sama lah ya Bu dengan Ibu. Kalau untuk kelasi besinya aman Bu, bisa dikonsumsi atau ada malasnya nggak Bu? Ada. Malah waktu kuliah itu tingkat 2 entah tingkat 3 itu nggak mengkonsumsi sama sekali, merasa dia kuat. Sebenarnya mah harus, tapi dia nggak mau. Nggak mau. Dibawa dari sini obatnya, tapi sama dia itu dikasihkan sama taler yang di Kalimantan. Malah dikasih ke teman-temannya. Padahal itu buat dikonsumsi buat anak Ibu sendiri. Kan di sana barangkali susah, dikasih. Gitu. Dia bilang setelah dia ada efek samping dari zat besi itu kan banyak zat besi dalam tubuh itu ke sendi, ada efek sampingnya, nyeri kaki gitu. Bilangin ke adik-adik AA jangan malas minum kelasi besi. Contohin aja AA genan ieu nggak malas minum kelasi besi waktu kuliah. Jadi kita berharap kalau misalnya nanti Ibu punya anak lagi gitu ke temen adik-adik. Adik-adik itu maksudnya karena yang lainnya masih lebih muda. Jangan malas minum kelasi besi. Nih AA juga jadi sakit. Contohnya gini kayak AA. Oke. Nah, itu dengan proses transfusi darah yang tadi hampir ada yang 2 minggu sekali gitu. Bahkan sekarang ada yang seminggu sekali. Sampai ke obat-obat kelasi besi yang tadi bisa banyak gitu. Itu biayanya mahal nggak sih Bu? Atau itu di-cover nggak sih sama BPJS? Di-cover sama BPJS kalau semuanya. Semuanya dari mulai transfusi, obat kelasi besi, perawatan di sini di-cover alhamdulillah sama BPJS. Jadi jangan takut ya kalau misalnya ada orang tua di sini yang gening anak abi teh talasemi kayak acis merenang kanggo ieuna jangan tos teka rumah sakit teka puskesmas tidak usah khawatir. Silahkan daftarkan ke BPJS ataupun jika tidak mampu bisa daftarkan Kartu Indonesia Sehat lewat desa. Nah kalau sudah terdaftar sebagai BPJS Kesehatan penerima itu bisa di-cover secara gratis dari mulai darah sampai kemudian obat kelasi besi dan perawatan lainnya gitu. Sungguh luar biasa gitu. Jadi saya berkaca, saya rasa tidak segampang itu Ibu cerita. Ibu cerita mungkin sambil senyum, sambil ketawa. Saya yakin ketika berprosesnya, Ibu tidak banyak hal berat yang kemudian harus Ibu tanggung gitu. Nah untuk itu Ibu, saya yakin Ibu pasti tidak mau juga ada orang tua di sana lain yang merasakan mungkin apa yang Ibu rasakan gitu. Pengennya Ibu pasti bagaimana tidak ada lagi nih kasus pertambahan baru talasemia mayor. Nah, dari pengalaman yang Ibu rasakan, beratnya kemudian membesarkan anak talar itu, penyintas talasemia itu, apa yang kemudian Ibu harapkan
supaya tidak ada orang tua yang merasakan hal yang sama, apa yang Ibu harapkan kepada instansi yang berwenang ataupun kepada masyarakat pada umumnya? Saya harapkan sebelum adanya screening talasemi supaya kita tahu kita itu pembawa sifat atau tidak, pembawa sifat talasemi atau tidak. Nah. Seperti saya dan suami saya kan pembawa sifat dua-duanya. Jadi anaknya talasemi mayor. Oh, jadi sebentar Ibu, mohon maaf saya potong boleh? Boleh. Jadi penyebab anak Ibu talasemia mayor Ya. itu adalah karena Ibu itu pembawa sifat, suami Ibu saya pembawa sifat, menikah, maka lahirlah anak talasemi mayor. Oh, berarti cara mencegahnya harus screening dulu biar ketahuan. Harapan saya sih kelas 6 SD semuanya di screening. Jadi masih kecil. Ya, belum pacaran. Belum mengenal lawan jenis, hubungan lawan jenis gitu ya Bu ya. Jadi nanti setelah tahu pembawa sifat, maka nikahnya jangan sama pembawa sifat lagi, tapi sama yang normal. Tapi Ibu sebagai pembawa sifat nih, ada nggak gejala yang terasa? Nggak ada, sehat-sehat aja. Sehat. Nah, jadi kepada teman-teman di rumah nih yang ngerasa sehat, bukan berarti bebas dari talasemia minor, pembawa sifat itu. Bisa jadi kita sehat itu juga pembawa sifat. Nah, cara mengetahuinya gimana? Dengan melakukan screening talasemi itu. Kalau di Ciamis bisa dilakukan di RSUD Ciamis, bisa. Jadi teman-teman nih yang khawatir sieun kajantenan anak terkena talasemia mayor, maka tadi saran dari Ibu Nia lebih baik melakukan screening dulu. Nah, kalau kemudian tadi ternyata ya semoga saja bukan ya, tapi kalau ternyata talasemia, pembawa sifat talasemia, maka baiknya nanti ketika memilih pasangan hidup jangan sesama pembawa sifat. Jadi ketika Neng teh bogoh kan Neng, nah maka harus jelasin dulu bahwa misalnya si Nengnya itu pembawa sifat talasemia. Wah, punten abi itu dah pembawa sifat talasemia. Mangga cek darah dulu. Kalau anak sehat baru oke untuk menikah gitu. Da BG bogoh gitu pembahasan teh. Nah, jadi kita tekankan lagi ya Bu ya. Tekankan lagi kepada orang-orang di luar sana supaya tidak terlahir kembali anak-anak dengan talasemia mayor yang mau menikah harus melakukan screening biar tahu bahwa dia itu pembawa sifat atau tidak. Nah, ketika pembawa sifat disarankan untuk tidak menikah dengan sesama pembawa sifat. Oke, jadi luar biasa nih, banyak informasi yang kemudian saya terima dari Ibu, dari mulai tadi perjalanannya, dari mulai ternyata alhamdulillah di cover BPJS-nya untuk penanganan talasemia sampai pencegahannya nih Bu. Ternyata seperti itu. Teman-teman juga jadi tahu, saya juga jadi tahu, dan semoga hasil dari apa yang kita dengarkan di podcast ini menjadi bekal nih bagi kita semua agar tadi harapan dari Ibu tidak ada kembali pertambahan kasus baru untuk talasemia mayor. Untuk cukup Bu untuk podcast kali ini. Mungkin kita bisa langsung pamit kepada penonton. Dari saya Yudi Dirgantara dan saya Nia Sudiarti, mohon pamit. Kami mohon pamit dan mohon maaf jika ada salah kata selama podcast ini berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan bye-bye.